makhluk adalah selalu butuhnya ia kepada Sang Khalik. Yang dinamakan hamba Allah yang sejati ketika dia paham, dia mengerti, dia meyakini bahwa dia adalah hamba yang selalu butuh dan butuh akan pertolongan Allah Ta'ala ini. Subhanallah. Oleh karena itu derajat agung yang Allah berikan kepada hambanya adalah apa? Abdun. Subhanallah. Baginda Rasulullah Allahumma sholli alaihi itu Habibur Rabbil Alamin, kekasih Tuhan semesta alam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya, sayyidnya para nabi, para rasul, bukan main. Bukan hanya pemimpinnya para alim, para orang soleh, tidak. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi ketika beliau ingin diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, ditinggikan makamnya oleh Allah Ta'ala, dipanggil untuk langsung menghadap Allah Ta'ala, yang Allah sebut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiri. Abdun. Subhanallah, menunjukkan derajat agung kepada orang yang digelari abdun itu. Subhanallah. Kenapa? Ketika ada abdun, maka ada Rabb. Ketika kita seorang hamba dan Rabb kita adalah Allah Ta'ala, yang memang tidak ada lagi selain daripada Allah Ta'ala. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Maka subhanallah, tidak ada derajat yang lebih agung selain daripada derajat kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan sifat daripada hamba adalah apa? Selalu merasa ketergantungan, selalu merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Makanya kata Imam Ali karamallahu wajhah itu, subhanallah, di antara yang menjadikan Imam Ali karamallahu wajhah sembabul ilmi, meraih kedudukan yang agung di posisi yang sangat istimewa di sisi Allah Ta'ala itu apa? Di antaranya dia langgeng dawam berdoa apa? Subhanallah. Apa itu ya doa yang sudah Al-Fakih tuliskan di buku itu? Subhanallah. Yang inti doanya adalah, ya Allah, cukup aku menjadi hamba, cukup merupakan kebahagiaan agung bagiku selagi aku menjadi hamba, dan cukup untuk aku buat berbangga, bersombong, tapi bukan untuk menyombongkan siapa saya, tapi untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala karena aku memiliki Tuhan seperti ini. Subhanallah, itu apa ya kalimatnya? Ada yang hafal ini, Mbak? Subhanallah. Kafani izzan an takuna li rabba wa kafani fakhran an akuna laka abdai. Ini bagus banget kalau kita dawamkan buat dzikir kafani izzan sambil diresapi makna kandungannya. Kafani izzan an takuna li rabba, ya Allah, sangat cukup kemuliaanku ketika Engkau adalah Tuhan. Insyaallah, Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Wa kafani fakhran an akuna laka 'abdan, dan cukup sekali untuk aku memiliki alasan untuk berbangga ketika aku adalah hamba. Subhanallah. Maka status hamba ini merupakan kenikmatan yang begitu agung. Subhanallah. Dan salah satu sifat hamba selalu merasa butuh, bergantung kepada Allah Ta'ala. Makanya di antara ciri orang yang sombong adalah orang yang gak mau doa. Itu kata Quran. Ciri di antara sifat orang yang tafakhur, takabur adalah dia tidak mau berdoa kepada Allah. Karena manifestasi dari doa itu adalah apa? Rasa butuhnya kita atas pertolongan Allah Ta'ala. Betul? Nah, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis tadi, wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih, dan beraktivitaslah, bekerjalah hanya karena Allah Ta'ala sesuai dengan
saat menghambakan diri kepada Allah Ta'ala ini. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Ini mafhum buat ini. Kemudian wa'mal linnas biqadri sabrika 'alaiha, dan bekerjalah untuk menghindar dari neraka. Bukan linnas, linnar. Wa'mal linnas biqadri sabrika 'alaiha, dan bekerjalah untuk menghindar dari neraka sebanyak kesabaranmu. Kesabaran sebagai apa? Kesabaran dibakar di neraka, silahkan. Kalau sabarannya pol di neraka, silahkan berbuat sesuatu, silahkan bermaksud sesuatu kita. Kalau kita benar-benar sabarnya pol, ketika kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke neraka, ma'udzubillah min dzalik. Artinya apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita berbuat baik, ganjaran pahalanya untuk kita sendiri. Kita berlaku sebaliknya, berbuat maksiat, azabnya, hisabnya, nerakanya buat diri kita sendiri. Maka kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau sabar di neraka, berlama-lama di neraka, silahkan bermaksiat sesuka hati. Subhanallah. Makanya kata para ulama, kalau memegang satu hadis ini saja, benar-benar diresapi, direnungi, maka cukup ilmu yang kita pelajari ini untuk selalu kehidupan kita seterusnya. Subhanallah, hatta yaqul yaqin, sampai Allah mencabut nyawa kita. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ini bukan level. Kita bukan. Subhanallah. Cuma mungkin diperiksa suaranya. Soalnya ini harus la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Maka ini ya, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi, kita ulang sedikit ya, yasba'ul mayyit thalathatun, 3 hal yang mengikuti kepergian mayit: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yakni keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u ithnani, 2 di antaranya kembali. Gak ikut masuk ke dalam kubur, gak ikut. Siapa yang mau dikubur bareng dengan mayit, orang secinta apapun dengan kekasihnya mati, mau gak dikubur juga akan mau. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Wa yabqa wahidun, dan satu yang hanya menyertai si mayit ini. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, keluarganya dan hartanya akan pulang. Keluarganya akan sibuk masing-masing setelah itu, betul tidak? Hartanya ya sudah, kalau sudah meninggal gak bisa dinikmati lagi. Kalau tidak diwariskan oleh keluarganya, ya sudah dinikmati oleh orang lain. Seperti itu. Wa yabqa amaluhu, dan sedangkan amalnya tetap menyertai dia. Maka di antara nasihat dari seorang sahabat yang begitu indah jalinan persahabatannya, subhanallah, Hatim al-Asam dan sahabatnya itu, subhanallah, di antara nasihatnya adalah apa? Aku itu telah mengkaji kitab Allah, Zabur, Injil, dan Al-Quran, dan aku dapati dari isi 4 kitab itu, subhanallah, bahwa silahkan kita boleh mencintai siapapun. Siapapun kita cintai boleh, kita senangi boleh, tapi kita yang benar-benar akan mencintai kita adalah amal soleh kita, yang nantinya ketika kita meninggal dia akan mau ikut bersama dengan kita. Maka ketika aku hidup, aku hanya memiliki kasih amal soleh. Subhanallah. Artinya seluruh kegiatannya diniatkan untuk makna ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Dia tidur niat ibadah, dia makan niatnya ibadah, dia mandi niatnya ibadah, dia bekerja niatnya ibadah, dia sholat, zikir, ngaji Quran, apapun itu niatnya ya ibadah semuanya. Subhanallah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali Gusti Allah Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Loh, gimana caranya? Seluruh waktu kita terhitung ibadah, sedangkan kita manusia yang butuh kebutuhan fa'ali, butuh makan, betul tidak? Butuh pakaian, sandal, pangan, papan, dan itu butuh yang namanya materi. Materi udah ujung-ujung datang, tapi harus dicari. Maka bekerjanya, berikhtiarnya, niatnya untuk ibadah, nggak ada masalah, terhitung ibadah. Niatnya baik, pekerjaannya baik, ketika berhasil, ada hasil digunakan untuk hal baik, ibadah semuanya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kita pengen bikin kuat, pengen ngaji berlama-lama, pengen full ibadah waktunya 24 jam. Tapi kita manusia biasa yang ada ngantuknya, ada capeknya, ya nggak apa-apa, capek tidurnya niat ibadah. Waj'alna nawmakum subata. Ya Allah, saya tidur untuk ibadah agar ketika bangun nanti lebih fresh ngaji Qur'annya, lebih fresh wiridannya, lebih fresh belajarnya, lebih fresh bekerjanya ini karena Allah Ta'ala. Kita makan bukan hanya karena al-adah, kebiasaan. Lapar ya makan, niat makan, niat bersyukuri nikmat Allah Ta'ala. Makanya doanya Pak, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Di dalam makanan ada nilai ibadah, ada nilai doa kepada sesama hamba Allah. Coba akhlaknya Islam begitu indah. Kita mau makan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah dan fima razaqtana, dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami, wa qina adzabannar. Jagalah kami dari api neraka. Itu mengandung ibadah, doa-doa kepada hamba-hamba Allah. Subhanallah, mengandung akhlakul karimah, semuanya itu nilai ibadah kalau kita niatkan ibadah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Maka untuk mendiniatkan ibadah, bersih-bersih an-nadhafatu minal iman. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah senang orang yang taubat, senang orang yang bersihkan diri. Subhanallah. Kita berpakaian rapi, mau ngaji pakainya rapi, pakaiannya wangi, setiap hari pakaiannya itu rapi, bersih. Niatkan ibadah. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kata Quran seperti itu. Ambillah perhiasanmu ketika engkau memasuki masjid, dan pada hakikatnya seluruh bumi Allah itu adalah masjid. Seluruh bumi Allah yang kita pijaki adalah masjid, yakni tempat kita untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya masjid yang memang betul-betul formalitas masjid, bukan hanya itu, luas maknanya. Kita di pasar bisa kita ibadah, dan Allah kita ibadah. Dagangnya niatnya ibadah, beli-beliannya untuk keluarga, masaknya untuk keluarga, niatnya ibadah. Beli-belian untuk nasi, untuk bangga-bangga, niatnya ibadah, ibadah semua. Khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Tapi spesifiknya kalau kita pengen datang ke majelis ilmu, mushola, masjid, tempat-tempat ibadah yang memang khusus ibadah, maka utamakanlah. Bersihkanlah pakaian kita, zahir dan batin. Wa thiyabaka fatahhir. Kata Quran seperti ini. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Di antara perintah Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi, wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan bukan kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa orang yang membiasakan diri bersih badannya, bersih pakaiannya, maka akan sedikit kebingungannya, sedikit kerupakan hidupnya. Subhanallah. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kita pengen jembar, jangan banyak masalah, maka dawamkan kebersihan yang ada di badan kita, pakaian kita.
Siapa orang yang membiasakan diri memakai minyak wangi, subhanallah, maka dia akan tajam pikirannya, cerdas. Makanya kita kalau pengen mencari ilmu, pengen ibadah, bismillah memakai wangi dan ini. Subhanallah. Coba mbak, kita lagi ada masalah, punten, subhanallah, masya Allah, kan ini butuh solusi, betul tidak? Kalau kita umpama pun badannya kotor, bau, subhanallah, pakaiannya kotor itu, masya Allah, ya tambah rusak badan, tambah rusak. Subhanallah, kita pengen mencari bantuan keluar, mencari solusi keluar, jangan diam di tempat. Kita nggak merasa enak, kenapa? Badan kita nggak bersih, betul tidak? Tapi kalau kita bersih, senantiasa bersih, pakaiannya rapi, subhanallah, maka akan pun siap. Ayo bismillah untuk berikhtiar. Nah seperti itu. Masya Allah, masya Allah, subhanallah. Makanya kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu lagi marah, subhanallah, coba tenangkan dengan mandi. Subhanallah, karena sifat amarah itu panas. Mandi itu dengan air maka bisa mendinginkan, bisa membersihkan, menjernihkan pikiran baik. Pun demikian kalau kita sumpah, coba kita bersih. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka tidak salah itu kalau ada yang mengatakan aku lagi jenuh, lagi bosan, pengen pedicure, pengen buluran, di kamar mandi, pengen bersih. Udah, subhanallah, nggak apa-apa, dia ibadah, subhanallah. Masya Allah, masya Allah, ini mafhumnya. Alhamdulillah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Tadi ngurangin apa ya, subhanallah, apa jadi bersih-bersih, subhanallah. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Subhanallah. Ini banyak sekali hadisnya yang banyak, subhanallah, tapi saya bacakan beberapa hadis saja. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzur ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang berada di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan melihat orang yang di atasmu perihal duniawi. Fahuwa ajdaru an la tasdiru ni'matallahi 'alaikum, karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak menganggap remeh nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, yakni dalam hal duniawi khususnya, agar hati kita damai, tidak mudah kepengenan, tidak mudah membandingkan diri dengan orang lain. Orang ini seenak, orang itu seenak, kok saya begini, kok saya cuma dapat ini. Agar jangan sampai seperti itu, karena itu gak enak, melelahkan hati, melelahkan rasa, timbulnya kurang bersyukur kepada Allah, kurang ridho kepada Allah Ta'ala. Maka kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hal duniawi maka perlu melihat orang-orang yang di bawah kita. Jangan melihat orang-orang yang di atas kita. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Agar syukur kita kepada Allah senantiasa mengalir deras. Ketika syukur kita kepada Allah senantiasa mengalir deras, maka kenikmatan Allah justru akan bertambah kepada kita. La in syakartum la azidannakum, karena kunci daripada nikmat yang langgeng, nikmat yang barokah, nikmat yang melimpah adalah apa? Syukur kita kepada Allah Ta'ala. Syukur kita kepada Allah Ta'ala. Makanya dalam kitab Hikam ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan seperti ini, subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah.
Allah Ta'ala, maka ia akan kehilangan nikmat itu. Tapi siapa yang mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, maka seakan-akan ia telah mengikatkan nikmat itu dengan ikatan yang begitu erat hingga tidak akan mungkin lepas lagi. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, an-ni'mah mawsulatun bisyukri wa syukru muta'alliqun bil mazid. Subhanallah. An-ni'mah mawsulatun bisyukri. Kenikmatan itu berkaitan erat dengan apa? Syukur kita kepada Allah Ta'ala. Wa syukru muta'alliqun bil mazid. Dan syukur ini juga berkaitan erat dengan apa? Bertambahnya nikmat itu. Inilah yang Allah maksud, la in syakartum la azidannakum. Subhanallah. Orang yang bahagia, orang yang kaya itu orang yang menerima atas pemberian Allah Ta'ala kepada dia. Orang yang ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada diri. Innamal ghina ghinal qalbi, laisa ghina ghinal mali wan nasab. Kaya, sugih itu adalah kaya hati, sugihnya hati yang penuh dengan keriduan kepada Allah Ta'ala, hati yang senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala, hati yang senantiasa selalu memandang segala hal baik itu datang dari Allah Ta'ala. Dan apa yang datang dari Allah Ta'ala adalah hal-hal yang begitu luar biasa, meski ada hikmahnya. Dan kekayaan itu bukanlah kekayaan harta, karena banyak di luar sana orang yang hartanya melimpah ruah. Kalau dihitung itu 7 lunan gak habis, tapi kok masih kaya-kayanya kurang saja. Berani korupsi, berani mengambil hak orang lain. Subhanallah, hidupnya gak tenang, ada banyak masalah. Jadi patokan kaya, kebahagiaan bukan dari harta benda, bukan dari tingginya pangkat kedudukan, ataupun bukan dari turunan yang hebat, tapi dari kebersihan hati, kejernihan hati, hati yang selalu bisa memandang positif atas segala pemberian Allah Ta'ala, husnudzon kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala ini. Subhanallah, Masya Allah, bukan Masya Allah. Dan kata sahibul hikam, man lam yaqbil 'ala Allahi bimulatafatil ihsan qida ilaihi bisalasil imtihan. Ya Allah, siapa yang tidak mendekat kepada Allah setelah Allah memberikan beragam kenikmatan kepada dia, maka Allah akan tarik dia untuk mendekat kepada Allah dengan beragam ujian. Sudah disuguhi oleh Allah Ta'ala beragam kenikmatan, tapi tidak juga dekat dengan Allah. Tidak ada syukurnya, tidak ada ibadahnya, tidak ada taqarrub ilallahnya. Maka Gusti Allah akan tarik orang yang seperti itu untuk mendekat kepada Allah dengan apa? Limpahan ujian. Dikasih ujian ini, dikasih ujian itu supaya apa? Agar ini. Subhanallah, ma'adallah. Semoga kita semua termasuk orang yang ditarik oleh Allah Ta'ala dengan sifat jamalnya, dengan sifat lembutnya. Nikmatnya kita pengennya berlimpah, sehat, sugih, bahagia, tapi juga dekat sekali dengan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya pengen pun Mbak, pengen kan nikmatnya ageng, catat sarang Gusti Allah, atau ujiannya ageng catat sarang Gusti Allah. Nanti kita pasti pengennya nikmatnya ageng, kebahagiaan, hati dekat dengan Allah. Tapi yang namanya hidup tetap gak melulu nikmat, gak melulu senang, gak melulu mudah. Ada ujiannya, ada sakitnya, ada sedihnya, ada pusingnya, sudah dinikmati. Dinikmati, subhanallah. Ada ujian, alhamdulillah. Ada nikmat, alhamdulillah. Maka titelnya awliyaillah, Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Subhanallah. Tapi ingat ini kata sahibul hikam,
man lam yuqbil 'ala Allah bi mulatafatil ihsan qida ilaihi bi salasil imtihan. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah setelah Allah memberikan beragam kenikmatan kepadanya, maka Gusti Allah akan mendekatkan dia kepada dia, yakni kepada Allah Ta'ala dengan beragam ujian. Maka seperti itu, subhanallah, usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwa wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala agar hidup kita bahagia, tentram, damai, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan membandingkan apa yang menimpa diri kita di dunia ini dengan orang lain, karena masing-masing punya prosesnya. Subhanallah. Cuman yang kita orang awam kadang ini itu enaknya, ini enaknya, ya nggak apa-apa. Sekelabatan sih nggak apa-apa, manusia wajar. Tapi jangan dijadikan patokan, jangan terlalu dimasukkan dalam hati. Nanti apa? Kita nggak bisa bahagia hidupnya, nggak enak hidupnya. Sudah punya motor, tetangganya sudah mobil, kamu mandangnya ke atas terus, nggak ada syukurnya. Subhanallah, coba mandangnya, ya Allah, saya alhamdulillah baru punya motor. Itu lihat, ada banyak orang yang nggak punya kendaraan, sudah disyukuri. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tentang duniawi melihatnya ke bawah, tapi tentang ibadah, tentang kesalihan, tentang ilmu harus ke atas melihatnya. Harus melihat ke orang-orang yang lebih solih, lebih alim, lebih tawakal kepada kita untuk memotivasi agar kita terikut-ikut semangatnya orang solih, orang alim itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhumnya. Alhamdulillah. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifati wal khamisah. Celaka sekali hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian, hamba perut. Subhanallah. Maksudnya seperti apa? Orang yang orientasi kehidupannya hanya masalah harta, hanya masalah sandangan, hanya masalah makanan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Yang dipikirkannya itu hanya harta, pangkat, subhanallah, sandangan. Ini kan bagian daripada pengaruh ya. Pengaruh itu apa ya? Maksudnya itu subhanallah kedudukan, status sosialnya. Dan orang yang subhanallah pikirannya hanya masalah perut saja, dalam artian yang dipikirkan kelazatan makanan. Subhanallah. Yang lainnya enggak terdengar, ibadahnya enggak keingat. Maka kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka yang seperti ini. Dan orang yang seperti itu, subhanallah, dia kalau diberi, kalau dipenuhi apa yang dia inginkan itu, maka dia itu senang. Wa illa yu'adha, tapi kalau tidak dipenuhi, enggak ridho, enggak senang. Susah. Jadi kesenangannya itu, kebahagiaannya itu hanya berpatokan pada harta, pakaian, dan makanan saja. Subhanallah. Makanya kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah saya cantumkan di buku Renungan Kalam Ilahi Jilid 2 ya, bahwasanya jarak terjauh di antara hamba dengan Allah itu ketika seorang hamba dalam hidupnya hanya fokusnya pada masalah harta, seks, dan perut saja. Subhanallah. Ya masuk dalam kategori hadis ini. Anggapannya seperti orang-orang yang subhanallah, kata Quran itu dalam surah Al-Fajr itu apa ya? Orang-orang yang keliru itu, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu
akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Kalau dia diberikan kenikmatan, dipenuhi rezekinya, banyak hartanya, maka dia menyangka Allah sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Tapi pandangan orang yang keliru itu, kalau dia lagi diuji oleh Allah dengan kesempitan bab rezeki, bab duniawi, maka dia mengatakan Allah sedang menghinakanku. Padahal patokan dihinakan Allah, dimuliakan Allah bukan hanya karena harta. Tapi Al-Quran menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang takwa. Berarti yang hina, yang tidak takwa ini. Subhanallah. Bukan terkait besarnya rezeki atau sedikitnya rezeki. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Karena pandangannya orang-orang yang seperti itu, pandangannya bahwa dunia adalah segalanya. Padahal kata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita hidup di dunia, kita sebatas orang yang sedang dalam perjalanan, yang sedang menuju pada tempat pengembaranan. Artinya yang dilewati itu adalah sepintas saja, di waktu yang terbatas saja. Tujuan akhirnya adalah apa? Akhirat kita. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Ada lagi orang yang melampaui batas. Innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Kadang-kala manusia itu melampaui dengan batasannya. Ketika dia merasa kaya, merasa mampu, merasa kuasa, maka ini kata Quran itu di antara cara agar kita sampai kepada Allah, maka lepaskanlah segala kuasa, segala kekuatan, segala rasa kepemilikan yang ada pada diri kita. Subhanallah, itu kata Allah kepada baginda Nabi Allah Musa alaihi salam itu apa dalam Quran ini? Subhanallah. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas fakhla'na 'alaik. Tanggalkanlah sandal, innaka bil wadil muqaddas tua, sungguhnya engkau berada di lembah yang suci, lembah tua. Baru setelah itu wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, aku pilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Jadi ketika Allah ingin mengangkat derajat agung hambanya, di antara caranya adalah apa? Fakhla'na 'alaik, menanggalkan segala rasa kuasa, rasa kehebatan, rasa kepemilikan, haul dan kuwah yang ada pada diri kita. Makanya la haula wala quwwata illa billah. Tiada upaya melainkan hanya dari Allah Ta'ala ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Dan sedangkan dalam ayat lain Allah menyatakan innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Kadang-kadang manusia itu melampaui batas ketika dia merasa serba bisa, serba mampu, serba segala. Makanya punten Fir'aun la'natullah alaihi itu melampaui batas hingga mengaku Tuhan. Kenapa? Gak pernah sengsara, gak pernah ngerasain susah. Dia merasa punya segalanya, merasa hebat. Dari rasa itulah awal mula petaka bencana yang Fir'aun alami. Betul tidak? Jadi gak apa ketika kita ada sedih, ada galau, ada sakit, ada kekurangan, dinikmati. Itu surat cinta Allah Ta'ala betul kepada kita. Yang macam sabar gak mudah, gak mudah seperti yang baru saya omongkan. Butuh perjuangan rasa, ketabahan, keikhlasan, pola pikir yang harus benar. Betul
lagi banyak masalah, kalau nggak waras-waras banget, oh bahaya. Subhanallah, di pikiran halus, benar-benar terkontrol, berpikiran dingin, objektif, husnudzon, betul ini? Benar, tapi melakukannya abot, yang anjay, subhanallah. Tapi yang nggak apa-apa, subhanallah. Makanya kata Shahihul Hikam itu ya, subhanallah, kata Shahihul Hikam, la haula wa la quwwata illa billah. Innama ja'alaha mahallan lil aghyari wa ma'dinan lil aqdari tazhidan laka fiha. Masya Allah, luar biasa ini. Saya ketika baca ini, ya Allah, yang begini, lagi sering-seringnya ngeluh, ya Allah, iya lagi, ya Allah, iya. Innama ja'alaha mahallan lil aghyari wa ma'dinan lil aqdari tazhidan laka fiha. Allah sengaja menjadikan dunia itu sebagai tempat perubahan, tempat kekeruhan, tempat masalah, agar kita tidak terpaut dengan dunia. Tapi begini, ketika lagi masalah besar, supaya ini bismillah, subhanallah, betul. So, kalau gini nikmat banget, gak ilik meninggal itu, gak ilik mati, betul tidak? Orang kalau nikmat terus senang terus, itu ingat mati susah, betul tidak? Ingat Allah itu kadang susah, tapi coba ketika Allah uji, lagi gak enak, menghadapi apa yang kita tidak sukai, gampang, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, subhanallah. Tapi ya semoga ya Allah ya Rabbinya jangan hanya ketika dalam keadaan susah. Subhanallah, kita kadang sebel dengan teman kita atau orang-orang yang kalau datang ke kita, kalau dia lagi ada masalah, begitu koi, ketemuan lagi ada masalah. Subhanallah, konten singkat gak konten ikut pasti Rasulullah ini. Kalimat ulang lagi ada masalah baik, subhanallah. Kita lupa kadang diri kita kepada Allah seperti itu, masya Allah. Kadang kita sebel dengan orang yang kalau datang ke kita konteksnya assalamualaikum, udah nyata nih, subhanallah. Masya Allah. Tebak nih, pasti ada problem. Kita ada sebel kalau lagi nikmat, lagi senang, lupa. Kalau lagi susah baru datang. Kadang kita lupa, kita pun seperti itu kepada Allah Ta'ala, ya Allah. Kita pun seperti itu, Mbak. Dirasa atau tidak, disadari atau tidak, kita pun seperti itu kepada Allah. Kadang kita sering, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, kamu lagi benar-benar susah saja. Kadang lagi senangnya, lupa syukuran ini, ya Allah. Tapi, apakah Allah pernah bosan? Subhanallah, selalu menyambut, selalu merangkul, masya Allah. Makanya betul kata Izzan takuna li rabba wa kafani fakhran an takuna laka abdan. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. In aradta an la tu'azzama fala tatawalla wilayatan la tadumu lak. In aradta an la tu'azzama fala tatawalla wilayatan la tadumu lak. Jika kau tidak ingin dipecat, maka jangan memangku jabatan yang fana. Kalau kita nggak ingin dipecat, maka jangan memangku jabatan yang fana. Segala hal dunia ini bersifat fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu kata Gusti Allah seperti itu. Kullu man 'alaiha fan, seluruhnya itu akan rusak, sifatnya fana sementara. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal itu hanya Allah Ta'ala. Hanya amalia solih yang bersandarkan kepada Allah Ta'ala. Hanya kesenangan, keridhaan, bahkan kesedihan yang kita sandarkan kepada Allah Ta'ala. Itu semua pahalanya kekal
Ta'ala. Itulah amal soleh kita. Maka kata sahibul hikam, jangan memangku jabatan yang sana kalau gak ingin dipecat. Karyawan selama apapun mesti ada resign-nya, ada berhentinya, betul tidak? Kalau karena gak ada masalah, ada uzur, ada halangan, atau sudah pensiun waktunya, betul tidak? Tapi selagi kita jadi hamba Allah, muda jadi hamba Allah, tua jadi hamba Allah, dunia hamba Allah, akhirat hamba Allah, gak ada masa pemecatan pemberhentiannya. Dan ketika jadi hamba Allah, kemuliaannya, kebaikan Allahnya akan senantiasa tercurah limpah kepada kita. Subhanallah. Kafana izzan an takuna li rabba wa kafani fakhran an akuna laka abda. Ini mafhum badan ini. Mantap badan ini. Subhanallah. Alhamdulillah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Ini berkata sahibul hikam yang dalam kitab hikam. Ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Subhanallah. Ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Tidak ada yang bisa mengendalikan kita. Tidak ada yang mampu mengontrol diri kita selain angan-angan kita. Subhanallah. Kadang orang karena angan-angan itu lupa waktu, betul tidak? Lupa kenyataan. Makanya kata sahibul hikam, di antara ciri subhanallah orang yang bergantung pada dunia itu, orang yang selalu mengedepankan angan-angan, itu awal pengrusakan manusia. Hayalan, lamunan yang tidak subhanallah dibuktikan dengan kenyataan. Subhanallah. Karena angan-angan lamun itu kan gak nyata, betul tidak? Hanya berada di bayang-bayang kita saja, pikiran kita saja. Kalau lamun sih gampang. Selama saya mau punya mobil BMW, hotel bintang 5, berderet bisa tidak bisa. Subhanallah. Tapi dinikmati betul. Bukan. Kenyataannya tidak seperti itu. Maka ini subhanallah, tidak ada yang bisa mengendalikan diri kita seperti hanya pengendalian daripada angan-angan kita. Maka harus pandai mengontrol. Subhanallah, lamunan, angan-angan. Dan bukan orang yang selalu berangan-angan. Orang yang berangan-angan itu pasti berangan-angan tuh gak mungkin yang gak enak, betul tidak? So kita melamun iseng sengsara atau melamun yang senang? Yuk melamun yang senang-senang gitu kan? Subhanallah, masa melamun iseng sengsara. Subhanallah. Kita berhayal andaikan, mesti andaikan jadi miliarder, andaikan ini, andaikan, ya betul tidak? Gak mungkin kita andaikan kita jadi orang yang berharta sama sekali. Ma'azallah kan amin seperti itu. Pasti perandaiannya itu perandaian yang tinggi. Subhanallah, sesekali ya pasti manusia ada sifat seperti itu, gak apa-apa. Tapi ingat, kalau selalu dikontrol dengan angan-angan itu gak nyata. Subhanallah, dan itu akan menjadikan kita apa? Kurang syukuran kepada Allah dengan apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Karena faktanya gak seperti yang kita angan-angankan itu, gak seperti yang kita lakukan itu. Subhanallah. Betul tidak pada ini, dan punten akan sering kecewa, akan sering kecewa. Kenapa? Ekspektasinya apa? Realitanya apa? Lagi enak-enak melamun, senggol, Subhanallah, kan yang tidak nyata. Kenapa ini lagi ngelamunin pesawat jet tempur banget. Masya Allah. Subhanallah, baik. La haula wala quwwata illa billah. Itu panjangnya angan-angan ini kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kanjeng Nabi takutkan kepada umatnya, karena akan lupa mati, lupa ibadah, lupa syukuran kepada Allah Ta'ala.
Makanya kata Shahihul Hikam di hikam bijak lainnya itu, cita-cita itu harus berlandaskan dengan gerak. Kalau kita punya angan-angan, heran ya Allah pengen ini, dibarengi dengan gerak ikhtiar yang memungkinkan untuk mendekatkan atas apa yang kita angan-angan itu, yang mungkin saja terjadi. Tapi kalau hanya berada di pikiran kita, bayang-bayang kita, ya ini yang akan merugikan kita, nanti sering kecewa. Kenapa? Ekspektasinya tinggi, kenyataannya tidak seperti itu. Subhanallah. Maka kata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara orang yang bahagia adalah apa? Orang yang diberi Islam dan dia merasa cukup dengan pemberian Allah Taala. Qana'ah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad faza al-muttaqun wa qad faza al-muttaqun. Anta hurrun mimman anta aisun wa 'abdun liman anta lahu tabi'un. Engkau merdeka ketika engkau tidak apa ya, subhanallah. Anta hurrun mimman anta aisun, subhanallah. Wa 'abdun lima lahu tabi'un. Engkau merdeka selagi engkau tidak menjadi budak keinginan engkau. Kamu akan merdeka menjadi orang yang hur selagi kamu tidak menjadi budak keinginan. Tapi kamu menjadi seorang budak ketika kamu selalu berpatokan dengan keinginan, angan-angan. Subhanallah. Maka orang yang terobsesi dengan ini, bahkan kalau kata Shahihul Hikam ya, bukan kata Al-Faqih, kata Shahihul Hikam, orang yang begitu agung, maka ketika kita obsesinya budak harta, kedudukan pengaruh, budak kedudukan, budak pujian, subhanallah, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak menginginkan, ya sudah terbebas. Subhanallah. Masya Allah, dan Masya Allah. Dan manusia mesti punya keinginan. Jadi harus bagaimana? Harus pandai mengontrol apa yang kita inginkan. Bagaimana dengan kenyataannya? Ini mungkin tidak terwujud, mungkin ikhtiari apa? Dengan cara yang baik, yang baik dipasrahkan hasilnya kepada Allah Taala, sudah. Subhanallah. Masya Allah, seperti itu saja. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia itu seakan engkau adalah orang asing atau seorang pengembara. Seorang pengembara itu dia punya tujuan. Tujuan akhirnya apa? Akhirat. Di dunia ini hanya sebatas tinggal saja. Kalau kita lagi perjalanan itu hanya tol, rest area saja. Tapi tempat sejatinya bukan di rest area, itu tidak. Hanya tempat istirahat sementara. Baik. Kalau masih selesai, ya sudah, kita kembali kepada Allah Ta'ala ini. Oleh karena itu kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaqul idza amsayta fala tanzir as-sabah wa idza asbahta fala tanzir al-masa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Rawahu al-Bukhari. Kalau subhanallah engkau menjumpai sore, maka jangan menunggu pagi. Kalau engkau menjumpai pagi, jangan menunggu sore. Artinya masa kita itu masa sekarang ini, al-an. Maka jangan taswif. Ya Allah, ini juga untuk al-fakir, ya nasihat subhanallah, dan untuk kita semua. Jangan menanti-nantikan kebaikan ini, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Wa khudh min sihhatika li maradika. Dan ambillah sehatmu sebelum sakitmu. Artinya
manfaatkanlah masa muda kita itu dengan hal-hal yang baik. Sebelum kita menghabis masa tua kita, wa min hayatika limautika, ada kehidupan. Nyawa masih dikandung badan, manfaatkanlah untuk ibadah sebelum yang yakin kematian menjemput kita ini. Inna sa'ata atiyatun akan ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguhnya kiamat as-sa'ah itu pasti akan datang. Baik kiamat besar maupun kiamat kecil, yakni kematian kita akan datang. Akadu ukhfiha, Allah merahasiakan kapan waktunya. Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar masing-masing itu meraih balasan dengan apa yang diusahakannya. Allah taziru waziratu wizra ukhra wa la taziru waziratu wizra ukhra. Subhanallah. Masya Allah, bukan Masya Allah. Ini lanjut ya Mbak ya. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa 'an Abi Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'di radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang subhanallah seorang sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, mohon tunjukkan kepadaku suatu amalan yang ketika aku mengerjakan amalan itu, aku akan dicintai oleh Allah. Ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, dan aku dicintai oleh manusia. Ya Allah, tunjukkan satu amalan yang ketika aku mengerjakan amalan itu, aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Maka faqala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma 'inda nas yuhibbuka an-nas. Rawahu Ibnu Majah wa ghairihi. Maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi bersabda, maka izhad fi dunya yuhibbuka Allah, zuhudlah engkau terhadap dunia, maka engkau dicintai oleh Allah. Jangan rakus terhadap dunia, maka engkau dicintai oleh Allah Ta'ala. Wazhad fi ma 'inda nas, dan zuhudlah engkau dengan apa yang ada di tangan manusia. Jangan rakus terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Yuhibbukan nas, niscaya mereka mencintaimu. Subhanallah. Ini Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, zuhud kepada dunia. Zuhud ini apa? Bukan berarti kita dilarang untuk memakai pakaian yang bagus, yang rapi. Bukan berarti kita dilarang untuk memiliki harta, memiliki kendaraan, rumah yang baik, yang pantas. Tidak, silakan. Zuhud ini apa? Hati yang tidak kumantil, hati yang tidak dikuasai oleh dunia. Zuhud adalah hati yang lepas dari dunia. Dunianya hanya berada pada genggamannya saja, tapi tidak di hatinya. Beda dengan hubbud dunia. Hubbud dunia itu orang yang keduniaannya disimpan dalam hatinya. Dunia itu bukan hanya sekedar harta, kedudukan, pangkat, pandangan manusia, pengaruh dan lain sebagainya. Itu merupakan dunia. Kita bisa itu zuhud dari semua itu, Allah akan cinta kepada kita. Karena kita hidup tujuannya ibadah. Inti ibadah apa? Cinta Allah kita raih. Cinta Allah kita peroleh ini. Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak akan berkumpul dua hal, dua kecintaan pada hati manusia.
lirajulin qalbayni fi jawfi. Jadi kalau dunia ini sudah masuk, hati kita terpikat erat kepada dunia, ya sudah, cinta Allahnya akan keluar. Tapi kalau hati sudah dikuasai dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah, maka selain daripada itu akan keluar. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Maka zuhud kepada dunia, terhadap dunia, Allah akan mencintai kita. Hati yang tidak terpikat, tidak gumantil, tidak berpatok pada harta, pengaruh, jabatan, pandangan manusia. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita memiliki jabatan, gelar, status sosial yang baik di masyarakat, harta yang gelap, kalau itu hanya berada di gelar zahir kita, tangan kita, Allahumma wasi'ahu alayya fi dunyaya wa la tahjubni biha an ukhraya. Ya Allah, perluaskanlah rezeki duniaku, tapi jangan sampai rezeki duniaku ini menjadi hijab antara aku kepada Engkau, ya Allah ini. Allahumma ja'alhu fi aydina wa la taj'alhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia hanya berada di genggamanku, tapi jangan di hatiku ini. Doa Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah radhiyallahu anhu. Subhanallah. Maka ketika kita bisa zuhud terhadap dunia, maka Allah akan mencintai kita. Di antara cirinya apa? Satu adalah ketika kita lebih meyakini bahwa yang ada di tangan Allah, yang ada pada kekuasaan Allah itu lebih besar daripada yang ada di tangan kita, kekuasaan kita. Kadang kita sebagai manusia, saya mampunya sendiri, saya seperti ini, mampu tidak yang nanti, gimana yang nanti. Sudah, kalau melihat diri kita terbatas. Tapi kita lihat Allah Ta'ala yang tiada batas. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absari. Jadi kita lebih meyakini apa yang ada pada kekuasaan Allah, apa yang ada di tangan Allah, daripada apa yang ada di tangan kita. Maksudnya apa? Kita tidak hanya mengandalkan haul dan kuat kita, tidak hanya sekedar mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kepemilikan kita, tapi kita lebih meyakini Allah lebih besar dari segalanya. Kuasa Allah lebih besar daripada segalanya. Tahta masyiatillah, segalanya berada pada kuasa Allah Ta'ala ini. Subhanallah. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Ini kita punya kehendak, Allah punya kehendak, yang terjadi kehendak Allah Ta'ala. Ini di antara ciri orang yang punya sifat zuhud. Subhanallah. Yang nomor dua, tidak terlalu bersedih hati ketika dia kehilangan sesuatu perihal keduniaannya, karena semuanya berada pada genggaman Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala. Subhanallah. Kita punya ini, tiba-tiba hilang, subhanallah. Lepas dari genggaman kita, sudah pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Jangan berlarut-larut pada kesedihan. Subhanallah. Apapun itu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Coba lihat di luar sana, orang terkadang ada yang perselisihan, bahkan antara saudara kandung ada yang perselisihan, ketidakaturan, kurang keharmonisan. Kenapa? Kadang berebut terkait hal duniawi, hartakah, pengaruhkah, pangkatkah, pandangan manusiakah, apapun itu. Subhanallah. Padahal la haula wala quwwata illa billah, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Yang ada pada tangan kita ini ya sudah akan habis.
sifatnya fana sementara, tapi yang ada di tangan Allah kekal. Subhanallah. Maka pasrahkan segalanya kepada Allah. Maka Allah akan menyelesaikan segala problem kita. Subhanallah. Cumanya untuk pasrahnya, untuk sabarnya, untuk ridhonya berproses. Betul tidak? Subhanallah, berproses. Tidak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ya Allah, saya sudah 2 bulan sabar. Ya Allah, subhanallah. Bagaimana ini? Subhanallah. Terus, subhanallah. Terus husnudonnya, terus sabarnya. Masya Allah, karena Allah akan memberikan apa yang kita inginkan atau apa yang baik untuk kita sesuai dengan ketentuan waktu yang telah Allah tentukan, sesuai dengan kehendaknya. Yang mana kehendaknya itu? Karena pandangannya yang luas. Pandangan yang luas itu karena apa? Sifat maha baiknya. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang menurut kita baik belum tentu dalam pandangan Allah itu baik, dan belum tentu baik buat kita. Tapi apa yang menurut kita buruk, kita nggak suka, nggak senang, padahal itu baik dan nantinya akan baik kepada kita. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Ini mafhum ya. Alhamdulillah. Kemudian yang nomor 3 itu apa ya? Subhanallah. Yang pertama kita lebih meyakini apa yang di tangan Allah pada kekuasaan Allah. Yang nomor 2, kita tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput daripada diri kita. Subhanallah. Yang nomor 3, kita tidak mengganggu hamba Allah hanya sebatas untuk agar memenuhi hasrat keinginan kita. Dan ini nanti masuk juga dalam kategori wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Jangan rakus terhadap hak orang lain. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka mereka akan mencintai. Manusia akan mencintai kita selagi kita tidak mengganggu apa yang dimiliki oleh mereka. Subhanallah. Masya Allah. Maka jangan lupa ini. Subhanallah. Wazhad fima 'indan nas, ini dalam kata lain jangan lupa kepada selain Allah. Lupa itu apa? Mengharap kepada manusia. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Kalau bahasa lain itu jangan sakitan. Wazhad fima 'indan nas, ini seperti itu. Di antara interpretasinya, jangan gampang mintaan, jangan mudah cari. Maka yuhibbukan nas, manusia akan senang kepada kita, merasa tidak terganggu dengan apa subhanallah diri kita ini. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas, maka zuhud terhadap apa yang berada di tangan manusia, apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan gampang kepinginan, jangan mudah minta-minta. Ini di antara interpretasinya. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Maka yuhibbukan nas, maka niscaya mereka mencintai. Ini mafhumnya yusikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Waqad fazal muttaqun, waqad fazal muttaqun. Ini ya. Subhanallah. Ini di antara interpretasi wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh sahibul hikam. La haula wala quwwata illa billah. Ma basaqat aghsanu dhullin illa 'ala budri tam'in. Ma basaqat aghsanu dhullin illa 'ala budri tam'in. Tidaklah tumbuh dahan-dahan kehinaan kecuali dari benih ketamakan. Illa 'ala budri tam'in. Jadi sebab-sebab yang bisa menjadikan kita itu hina statusnya,
rendah statusnya itu karena ketamakan diri kita terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Makanya Subhanallah ketika orang-orang soleh ditanya lokila, orang soleh mengatakan, menceritakan kalau Umar itu bisa ngomong, sifat Umar mengharap kepada manusia, mengharap sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Subhanallah, dengan lupa pengharapan kita kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Maka ketika Umar ditanya kepada Nabi, siapa bapakmu? Maka dijawab, asyak, keraguan atas takdir Allah Ta'ala. Subhanallah. Ragu dengan takdir Allah, ragu dengan pemberian Allah, ragu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, rezeki Allah, sehingga dia mengharapkan kepada selain Allah Ta'ala. Ketika ditanyakan apa pekerjaanmu, iktisabudul, mencari kehinaan, bukan orang yang selalu bukan tomak kepada orang lain, bukan gampang subhanallah umpama minta-minta kepada orang lain, itu secara tidak sadar itu subhanallah statusnya itu dipandangnya itu masya Allah dia rendah, tidak baik. Subhanallah, orang-orang akan terganggu. Subhanallah, seperti itu. Kemudian walau kila ma ghayatuka, apa yang menjadi tujuanmu wahai Umar? Al-hirman. Subhanallah, kepingin memiskinkan orang, menfakirkan orang. Subhanallah, subhanallah. Tujuan Umar itu justru menjadikan miskin orang yang Umar itu. Subhanallah. Kenapa tidak merasa cukup dengan dirinya sendiri? Tidak merasa cukup dengan dirinya sendiri sehingga mengharap apa yang dipunyai kepada orang lain oleh orang lain itu. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Nah ini akhirnya maka Tuhan washad ma'in dan nas yuhibbukan nas. Kalau kita bisa menjaga ini, tidak subhanallah mudah terpengaruh, tidak mudah meminta subhanallah kepada apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan segan kepada kita, menghargai kita, wibawa kita akan subhanallah terlihat pada mereka itu. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kecuali memang kita diberikan hadiah langsung, beda dengan orang yang gampang meminta-minta. Subhanallah, beda dengan orang yang langsung dihadiahi. Kenapa? Ada sabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah. Mana ya? Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad faza al-muttaqun wa qad faza al-muttaqun. Subhanallah. Sebentar ya Pak. Ini subhanallah. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi mus'atu lahmin. Muttafaqun alaih. Janganlah seorang daripada kalian itu selalu meminta-minta padahal dia mampu, dia punya, dia bisa sendiri, tapi selalu meminta-minta. Subhanallah. Maka kalau jika dia bertemu dengan Allah, maka betul kondisi wajahnya tanpa daging sama sekali. Subhanallah, ma'alaikum. Dia mampu bekerja, dia masih punya umpama, tapi umpama punya dia sendiri, dia pengen minta ini jangan, ini sifat yang kurang baik. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Malah kalau kebiasaan
kondisi yang biasa, yang stabil, tapi selalu inginnya itu meminta ini. Subhanallah, ma'anakumullah, tentunya Mbak ya, kita bareng-bareng belajar agar jangan sampai gampang meminta-minta. Subhanallah, al-yadul 'ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah ini. Subhanallah. Al-yadul 'ulya hiya al-munfiqah. Tangan di atas tangan memberi, was-sufla hiya as-sa'il. Dan tangan di bawah tangan meminta-minta ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Bukan berarti kita merendahkan orang yang di luar sana dan mengemis-ngemis, tidak ya. Ini subhanallah, kita memang lagi membahas orang yang benar. Dia punya kemampuan, dia bisa sebetulnya, dia ada. Tapi subhanallah, untuk mengurangkan dirinya sendiri dia neman-neman. Subhanallah, pengennya dari orang lain, atau pengennya yang punya orang lain lah, ini yang bahaya ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, ini mafhumnya baik. Tapi kalau langsung dihadiahkan, diberikan kepada diri kita, maka kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. An Salim bin Abdullah bin Umar, an abihi Abdullah bin Umar, an Umar radhiyallahu anhu qala, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semua yang disebutkan tadi. Subhanallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti min 'ata. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi bagian sedekah kepadaku, memberikan sesuatu kepadaku. Fakul, maka aku mengatakan, a'tihi man huwa afqahu ilaihi minni. Maka aku mengatakan, ya Rasulullah, berikan saja ini kepada orang yang lebih butuh daripada aku. Intinya menolak apa yang diberikan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikan saja ini kepada orang yang lebih membutuhkan. Maka kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu, terimalah saja, ambillah. Subhanallah. Idza jaa min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrikin wala sa'ilin fakhudhu. Terimalah harta yang diberikan kepadamu tanpa kau mengharap, tanpa kau mintanya. Ambillah itu. Fatanawwalhu fa in syi'ta qulhu wa in syi'ta tasaddaqa bih. Setelah itu terserah kepadamu. Kamu pengen menikmatinya, memakannya, silahkan. Kamu pengen membagikannya lagi kepada orang lain, silahkan. Tapi terimalah dulu. Selagi kita tidak mengharapkan, tidak meminta-minta. Subhanallah. Ketika itu datang kepada kita rezekinya, terimalah. Setelah itu kita bisa, oh ini kayaknya saya butuh, maka pakai, silahkan, itu hakmu. Oh kiranya saya melihat ada orang yang lain yang lebih butuh, silahkan kau berbagi. Gak apa-apa itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Wa mana fala tusbi'ahu nafsak. Nah, jika tidak datang sendiri akhirnya, subhanallah, maka engkau jangan turuti hawa nafsumu dengan meminta-minta, dengan mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Seperti itu. Subhanallah. Maka setelah itu, qala Salim mengatakan, subhanallah, yakni Salim bin Abdullah bin Umar ini, subhanallah, berarti ini cicitnya sahabat Umar bin Khattab, masih turunnya sahabat Umar bin Khattab. Fakana Abdullah la yasalu ahad syai'an wa la yarudu syai'an mu'ati. Sejak itu Abdullah bin Umar, subhanallah, tidak pernah meminta apapun kepada orang lain dan tidak pernah menolak apapun yang diberikan oleh orang lain. Subhanallah. Jadi kalau gak datang sudah gak meminta, selagi dia bebas. Ada yang sudah, subhanallah. Tapi kalau datang dia terima rezeki dari Allah. Nah ini seperti itu ya, baik.
Maka seperti itu. Ini mafhumnya yang pasti tadi. Wazhad fima 'indan nas, yang lain wazhad fima 'aidin nas yuhibbukan nas. Ketika kita bisa zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintai kita. Tidak merasa direpotkan, tidak merasa diganggu apa yang dimilikinya ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, ini mafhumnya. Alhamdulillah. Oh, ini tidak terasa sudah jam 10 ya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Subhanallah, Alhamdulillah. Ini semoga bermanfaat ya Bu ya. Semoga bermanfaat. Dan bukan zuhud ini penting sekali dimiliki oleh orang yang mencari ilmu, apalagi orang yang menyebarkan ilmu. Subhanallah. Karena di antara empat yang harus dimiliki oleh orang yang nantinya akan menyebarkan ilmu, ad-da'i ila Allah la budda ma tajtami'u fihi arba'atu khisal. Ini kata Al-Habib Abu Bakar As-Saqaf. Subhanallah. Yang pertama zuhud. Kemudian al-ilm, ilmu, al-aql, akal yang cerdas, dan al-mudah itu kepandaian, kebijaksanaan. Dia tahu setiap orang yang dia hadapi, maka bagaimana dia berinteraksi, dia tahu cara. Ini penting. Kenapa seperti ini? Insya Allah kita semua nantinya akan menjadi, semoga Allah mudahkan kita ya. Kita semua sekarang lagi belajar, kita seorang talibul ilm, talibah, subhanallah, belajar ilmu santri yang lagi belajar ilmu Allah. Kita berharap nanti Allah anugerahi juga untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan untuk itu harus punya empat ilmu untuk bisa mengajarkan kepada orang lain, menyampaikan dakwahnya Allah Ta'ala, dakwahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Harus ada zuhud, harus ada ilmu, harus ada akal yang cerdas dan al-mudarah, kebijaksanaan dalam berinteraksi, tahu siapa yang dihadapi. Seperti itu. Nanti kalau pengen detailnya, insya Allah di lain waktu yang banyak. Ini wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam.